Hai YouTube, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema mungkinkah programmer adalah dewa? Tonton dulu ya sampai habis biar nggak gagal paham tentang isi konten ini. Sebenarnya apa sih itu programmer? Menurut sumber dari Wikipedia, programmer adalah pemrogram komputer, pemrogram pengembangan perangkat lunak, adalah profesi yang menulis program menggunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, Python, VB, Visual Basic, .NET, PHP, dan lain-lainnya. Computer Science atau disebut programmer itu biasanya disebut coder atau System Engineering atau developer, programmer developer. Itu adalah orang, is a person who create computer software, yang membuat program komputer ya, software komputer. Nah, itu adalah pengertian awal daripada programmer. Lantas apa itu dewa? Dewa atau maskulin dan dewi feminim adalah keberadaan supranatural yang menguasai unsur alam atau aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Mereka biasa disembah, dianggap suci, atau bahkan keramat dan dihormati oleh manusia. Sumber Wikipedia. Nah, saya membuat ini adalah program saya. Contoh ya, itu ada UI atau user interface, ada logic atau logika kita, dan ada data di sini ya. Nah, ini yang biasa dilihat oleh programmer biasa seperti ini nih langkah-langkahnya. Tetapi yang dilihat oleh user atau klien itu bukan seperti ini, tetapi seperti ini nih. Nah, user melihat tampilan kita, di dalamnya dia nggak tahu apa itu, dan mereka nggak bisa melihat, tapi mereka menganggapnya adalah magic. Terkadang pekerjaan saya nih, contoh ya, atau pekerjaan YouTube yang lainnya, mungkin pernah atau minta tolong atau dimintai tolong lah ya, seperti ini nih, bisa nggak perbaikin printer nih, bisa pasang komputer, bisa perbaikin laptop saya nggak rusak nih, bisa nggak perbaikin komputer PC saya rusak, atau misalnya tolong tarik jaringan dong, pasangin LAN, atau bahkan mungkin bisa pasang CCTV, atau bisa tolong hack FB orang nggak, Facebook orang. Masa nggak bisa hack Facebook orang? Anda kan programmer, bego amat misalnya ya. Atau lupa password dia, emailnya lupa password. Tolong ini dong, hack dong, gimana passwordnya lupa nih, email saya nggak bisa masuk. Atau pasang listrik nih, suruh tarik listrik biar komputernya bisa nyala gitu ya, misalnya di daerah mana gitu yang belum ada listriknya misalnya, kidding. Terus bisa juga disuruh ngebor dinding nih, bisa nggak ngebor dinding nih, pasang misalnya TV lah, CCTV lah, atau apa. Setelah selesai ngebor itu kan mesti plester. Nah, yang bagian kedua, ada juga yang kita terkadang dimintain tolong, internetnya putus lemot nih, kenapa nih? Nah, berikutnya adalah jaringan bermasalah. Jaringan kita bermasalah, contoh komputernya nggak bisa connect ke jaringan ya. Atau misalnya Windows-nya crash, atau OS-nya crash. Berikutnya juga bisa, ini komputer kena virus nih, gimana nih caranya? Atau berikutnya yang lebih ekstrim mungkin bisa benerin TV nggak? Benerin kompor gas atau pompa air misalnya lagi macet nih, atau lain-lain sebagainya. Sebenarnya mereka mungkin nggak paham kali ya apa itu programmer atau pekerjaan programmer, itu mereka nggak paham. Seperti yang saya bilang tadi, mereka menganggap semua di dalamnya itu adalah magic, serba bisa, semuanya pasti ada jalannya, pasti bisa. Tetapi kita perlihat nih, dalam perkuliahan, contoh di Indonesia aja ya,
Ada teknik informatika, sistem informatika, ada teknik komputer, ada komputer akuntansi, ada desain grafis, ada bagian database, dan lain-lainnya. Itu. Nah, saya kasih contoh. Nomor 1, teknik informatika. Saya kuliah teknik informatika tuh 5 tahun, kuliah tamat 3,5 tahun. Anggaplah kita 5 tahun, normal ya. Nah, di bagian jurusan kedua, SI, teknik komputer, TK, KA, komputer akuntansi, itu juga 5 tahun. Atau akuntansi dan lainnya, itu juga 5 tahun. Jadi nggak mungkin programmer itu bisa menguasai semua itu setelah lulus kuliah. Mereka mesti kuliah lagi atau mesti mencari informasi. Jadi otomatis programmer bukanlah dewa yang bisa segala-galanya. Nah, saya kasih ilustrasi seperti ini. Tukang, pengertian tukang. Apa sih tukang? Saya ambil dari arti KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tukang. Arti tukang adalah berasal dari kata tu dan kang. Ini saya ambil sebagian aja ya. Satu, artinya adalah orang yang mempunyai kepandaian di suatu pekerjaan tangan atau keterampilan tertentu. Misalnya tukang batu, tukang besi, tukang kayu. Atau yang kedua, pengertiannya orang yang pekerjaannya membuat sesuatu, tentunya tukang daging, tukang arloji, tukang jam ya, tukang pedati, atau tukang gerobak, tukang becak, sini ada ya. Yang ketiga, bisa juga orang yang pekerjaannya melakukan sesuatu secara tetap. Contohnya, tukang cukur, tukang pangkas, tukang las, tukang jahit, tukang masak, tukang cetak. Nah, ini semua adalah pengertian dari tukang. Sama seperti programmer. Programmer itu sebenarnya sama seperti tukang. Misalnya, saya ilustrasikan seperti ini ya. Itu programmer juga dibagi lagi. Desktop programmer atau web programmer. Programmingnya bisa dari web, bisa desktop, bisa cloud. Itu bisa banyak lagi. Dipecah-pecah lagi bidangnya lagi, yaitu dipecah-pecah lagi seperti tukang ini. Jadi nggak bisa kita manggil tukang untuk bangun rumah, itu semuanya dia bisa. Dari bangun rumah, bikin furniture, pasang listrik, dan lainnya. Itu nggak, skillnya nggak sampai ke sana. Biasanya kita manggil tukangnya sesuai dengan keterampilan dia atau pengalaman dia ya, secara bertahun-tahun. Misalnya tukang batu nih, bikin rumah atau furniture, kita suruh tukang kayu, atau kita panggil atau kita beli gitu loh. Atau tukang las gitu loh. Nggak semuanya tukang itu bisa, padahal kan namanya tukang. Paham maksud saya, ilustrasinya seperti itu ya. Begitu juga dengan programmer. Jadi dia nggak bisa segala-galanya. Artinya mereka mempunyai cabang-cabang ilmunya lagi. Bisa harus dipecah-pecah lagi itu. Jadi nggak bisa semuanya dia menguasainya. Itu adalah pengertian tukang. Nih contohnya nih. Kita menghadapi seorang klien yang misalnya dia ingin bangun rumah seperti ini tampilannya, misalnya kita negosiasi, saya mau bangun rumah seperti ini, nih, contohnya seperti ini gambarnya misalnya ya. Nah, lihat nih, programmer buat nih sketsanya seperti apa, contoh sketsanya seperti ini, dalam-dalamnya seperti ini, butuh apa aja semuanya dia buat seperti ini. Oke, dikasih nih ke kliennya. Nah, setelah buat 6 bulan, hasilnya seperti ini. Kan belum tentu sama dengan yang dimau oleh klien tadi ya. Mungkin sedikit mirip ya. Mungkin sedikit mirip dan sesuai dengan keinginan dia lah, misalnya. Tapi setelah bulan ke-7, dia 6 bulan bekerja tadi, rumahnya udah jadi seperti tadi. Bulan ke-7 klien minta, bisa nggak bikin seperti ini nih? Saya nggak mau tampilannya seperti itu. Yang seperti awal juga nggak. Saya maunya seperti ini. Setelah tukangnya bekerja selama 6 bulan. Apakah bisa? Mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi kan butuh waktu, butuh biaya, dan lainnya. Contoh lagi, rumah yang 3 tingkat, dia maunya jadi 5 tingkat, tiba-tiba maunya ke depannya jadi 2 tingkat aja. Atau nggak usah tingkat, rumahnya 1 tingkat aja. Nah, itu apakah bisa? Kan tanpa merubah, ini tanpa merubah fondasi dari bangunan itu, tanpa merubah struktur dari bangunan tersebut. Jawabannya adalah tidak bisa.
Tetapi, tahukah kalian sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh klien? Seperti ini sebenarnya. Sebenarnya simple saja. Dia hanya butuh sebuah rumah yang mungkin bisa dia berteduh, bisa membuat dia nyaman, di dalamnya mungkin semuanya dia butuh. Jadi sebenarnya nggak butuh seperti yang tadi di awal dibahas itu ya. Itu kemungkinan ya. Jadi setelah buat lebih lama ternyata butuhnya hanya ini, yang dimana kalau bekerja secara rutin itu hanya butuh ya mungkin 3 bulan udah selesai nih kalau misalnya ya rumah seperti ini. Jadi sebenarnya itu adalah proses dari kita negosiasi, dari pembuatan, dari analisa, dari pembuatan, dan negosiasi lagi, dan negosiasi lagi. Semua ini butuh proses, tetapi apabila kita ilustrasikan seperti ini, pasti jawaban dari klien adalah nggak mungkin dong bisa merubah dari bangunan beton jadi kayu seperti ini. Nah, itu bisa jawab pertanyaan kalian sendiri. Sebenarnya programmer juga sama. Dia membuat itu ada namanya sketsa awal, ada analisa, ada proses pembuatan, itu semuanya dianalisa dari awal. Jadi nggak bisa dia sudah bangun dengan material yang berbeda, tiba-tiba disuruh untuk membuat yang seperti ini, berubah terus. Jadi nggak ada hasil akhir. Artinya pekerjaannya adalah endless job. Pekerjaan tiada habis. Ya, tiada habis. Artinya terus ada, dan nggak bakal selesai. Dan butuh biaya dan waktu yang sangat banyak. Nah, tukang untuk membuat rumah atau membuat furniture atau lain-lainnya itu membutuhkan alat atau tools. Begitu juga dengan programmer. Jadi alat tukang ini sangat bervariasi, sangat banyak. Itu bisa dilihat dari skop, dari gerobak dorong, dari palunya aja udah, hammernya aja udah banyak tuh ya. Tipenya beda-beda, mereknya beda-beda, kualitasnya berbeda-beda. Semuanya itu butuh namanya alat. Begitu juga dengan programmer. Mereka butuh alat, mereka butuh sesuatu untuk membuat program, untuk membuat software ya. Nah, dalam arti ini coba kita ilustrasikan seperti ini. Apakah alat ini dibuat oleh tukang? Jawabannya tidak. Alat-alat ini dibuat oleh pabrikan dan mereka menjualnya dan tukang yang membelinya untuk menghasilkan suatu produk. Nah, sama dengan programmer. Mereka membeli atau mereka menggunakan alat-alat yang gratis misalnya untuk kebutuhan pembuatan program mereka. Dan alat ini sangat banyak, bervariasi, dan sesuai dengan keterampilan programmer tadi. Jadi sangat banyak sekali dan itu butuh effort atau usaha dan butuh biaya juga terkadang. Dan kadang kita nggak bisa karena alat ini terkadang mempunyai kelemahan-kelemahannya. Begitu juga dengan alat untuk membuat program. Mereka juga mempunyai kelebihan dan mempunyai kelemahan dan sangat banyak jenisnya. Untuk sampai saat ini udah mengerti, kurang lebih sama. Nah, sebenarnya apa sih kehidupan programmer itu? Ini humor aja ya, mungkin benar, mungkin tidak. Sebenarnya kehidupan programmer itu bisa dilihat pekerjaannya seperti itulah. Di depan komputer, di depan laptop, di rumah ya masih seperti itulah. Pegang laptop, pegang program, pegang apa. Karena mungkin pekerjaan belum selesai atau ada bug yang mesti diselesaikan. Nah, mereka juga bermain, main game, apa segala, juga di depan komputer, di depan laptop. Dan begitu juga mereka, ketika mereka tidur, mereka masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Seperti mungkin, wah ini ada error nih, gimana ya solusinya, belum ketemu nih. Wah ini besok dimarahin bos nggak ya, atau gimana. Ini artinya kehidupan programmer ini sebenarnya secara batiniah ya sangat kompleks ya, mungkin tertekan hidupnya ya. Dalam hal ini mungkin beberapa orang aja yang enjoy. Apabila Anda tidak tertarik ke dalam kehidupan programmer, jangan sekali-sekali menyentuh jalan programmer.
Nah, kehidupan realitanya gimana sih sebenarnya? Nah, sebenarnya orang IT, ini kita sebut orang IT ya. Programmer itu sangat banyak. Orang umumnya cuma tahu IT. IT atau Information Technology ini sebelum liburan ini ngapain sih? Nah, sebenarnya seperti ini. Ya, lucu ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena ini sebenarnya kenyataannya seperti ini. Artinya apa? Kalau kalian bekerja sebagai akuntan atau misalnya pekerjaan sebagai tukang yang lainnya, kalau pekerjaan selesai ya selesai, nggak ada lagi gitu loh. Contoh akunting, sudah selesai bikin jurnal, tutup buku ya sudah, dia nggak ini lagi, nggak bekerja lagi. Mungkin untuk perbaikan-perbaikan ada, tetapi ketika liburan ya selesai, liburan aja gitu loh. Begitu juga dengan tukang, ketika dia bikin atapnya bocor atau segala, ya kalau dia lagi liburan, ya liburan. Dia mungkin orang mungkin bisa cari tukang lain, tapi ketika tukang itu dimintain tolong, udah pasti dia liburan dulu gitu loh. Dia nggak mungkin mengerjakan sesuatu ketika atau mungkin urgent, tapi rata-rata enggak. Tapi orang IT dia nggak bisa. Dia ketika liburan, dia bisa minta tolong ini servernya jangan down deh. Tolong servernya jangan rusak gitu loh. Jadi contoh kita lagi googling nih. Googling di Yahoo, nah. googling ya di Google ya. Kita lagi googling tiba-tiba error nih. Website down, nggak bisa cari nih. Kita pasti kalang kabut. Contoh lainnya, kita lagi YouTube-an nih, nggak bisa nih. YouTube-nya error misalnya. Pasti kan pada heboh tuh orang tua. Oh, anak saya nggak bisa YouTube, nonton YouTube nih. Wah, gimana nih perbaikan? Nah, pasti dari pihak Google akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana website itu akan kembali lagi pulih. Nah, artinya tingkat stres ini dikejar oleh waktu dan tekanan yang begitu luar biasa. Artinya nggak boleh salah langkah. Itulah kehidupan sebagai seorang programmer. Mungkinkah programmer adalah dewa? Nah, ini nih hanya waktu atau hanya kalian sebenarnya yang bisa membuktikan semua hal itu ya. Oke, the last point adalah this is my ninja way ya, tetap semangat menjadi programmer. Hidup itu sebenarnya tetap ada masalah, tetap ada solusi. Jadi perbaikilah semua masalah yang Anda mulai sendiri, atau masalah itu mencari Anda dan Anda harus menjadi solving maker. Artinya pencari solusi ya, pembuat solusi untuk orang-orang sehingga dunia ini bisa lebih baik lagi. Mungkin di luaran sana ada programmer yang nakal, ada yang jahat, ada yang mungkin ya kurang bertanggung jawab atau seperti apa. Tetapi intinya adalah kalau bisa komunikasikanlah pekerjaan-pekerjaan ini sehingga tidak ada miskomunikasi di antara klien dan programmer. Jadi itulah sebenarnya kehidupan programmer. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya ilustrasinya ya. Seperti tukang tadi membuat pintu, ada kuncinya. Nah, pertanyaan saya, bisakah tukangnya masuk pintu tersebut? Dengan kasus pintu tersebut gagangnya sudah diubah dan kuncinya sudah berubah. Jawabannya tidak. Begitu juga dengan programmer. Ada kalanya mereka mempunyai batasan-batasan tertentu, jadi belum tentu mereka membuat dan mereka bisa masuk ke dalam itu ada etika-etika di dalam pemrograman, di dalam programmer mempunyai etika-etika tertentu. Jadi semua itu harus dilihat dengan sudut pandang yang luas. Jangan menjadikan programmer itu ibaratnya dewa. Kita nggak ngomong dia tahu semuanya, dia bisa menyelesaikan semuanya ya program yang dia buat tanpa perlu melihat semuanya itu seperti apa. Dia nggak mau tahu, pokoknya harus selesai gitu loh. Jadi sebenarnya programmer ini adalah memang sesuatu yang tidak bisa kita lihat,
pekerjaannya nggak bisa kita lihat seperti apa dia bekerja. Tetapi apabila Anda melihat ilustrasi tukang tadi, kalian pasti bisa maklumi kalau semua itu kita hanyalah manusia biasa yang dimana kita tetap menjalani jalan hidup kita sendiri-sendiri, dan programmer adalah salah satu pekerjaan yang mungkin sampai saat ini masih sulit untuk dipahami oleh manusia pada umumnya. Oke, sekian dari saya, dan semoga di luar sana yang programmer yang hidupnya tertekan atau stres, yakinlah suatu hari hidup Anda, jalan Anda akan lebih mulus lagi dari setelah menonton video ini. Ataupun klien-klien atau bos-bos itu, kalau bisa maklumilah hidup sebagai programmer itu seperti apa. Ini sedikit saja ungkapan dari saya untuk mengungkap apakah programmer adalah dewa. Sekian dari saya Chandra Arifin. Sekian dan terima kasih.